loyalitas dan all in ke perusahaan itu gak perlu. Wih gila lu. Gak perlu. Karena dulu gua anjing. Nanti jadi kesana. Yo berarti emang lu udah gak betah di perusahaan itu Nah, sebenernya. which is kalau udah gak betah berarti udah gak loyal. Dan yang baru disadarin di umur sekarang adalah ya passion lu gak bisa ngidupin lu sih. Ah iya bener lagi. Itu dia. Jadi halo, nama saya Rafli Halo, nama saya Fael. dan kita akan bermain Head to head. Pernyataan pertama, kerja sesuai passion itu overrated. Yang penting duitnya ada. Waduh, sorry. Salah. Setuju. Boleh dari Bang Tofel dulu jelasin. Karena menurut gua apapun kerjaannya, yang penting kehidupannya lancar. Pokoknya itu gimana caranya kita melanjutkan kehidupan kita. Yang penting halal aja sih kalau gua. Gue juga mikirnya gitu sih. Karena mungkin dulu gue mikir enggak lah, gue mau di passion gue. Tapi setelah di umuran sekarang kayak anjir enggak lagi, yang penting hidup lagi. Iya kan? Walaupun sebenarnya kalau misalkan kerja sesuai passion tuh mungkin akan lebih mudah ya, karena udah tahu basic-basicnya, Iya. udah lama di dalam situ gitu. Jadi kayak lebih hemat tenaga dan hemat pikiran. Dan yang baru disadarin di umur sekarang adalah ya passion lu gak bisa ngidupin lu sih. Ah iya bener lagi. Itu dia. Jadi ya mungkin ada beberapa yang bisa, tapi kalau di gua kayaknya nggak terlalu lagi. Nggak terlalu. Jadi emang harus mikirin ke ranah sananya gitu. Yang penting hidupnya terjamin apa segala macam. Karena realistisnya ya, untuk hidup di muka bumi ini butuh namanya uang. Iya. Networking lebih penting daripada skill. Anjing. Ya gue setuju. Karena kayaknya sampai saat ini gue bisa karena itu sih. Relasi. Karena networking ya. Apalagi untuk di bidang kreatif ya. Networking tuh sangat penting menurut gue. Iya, menurut gua juga skill juga nggak kalah penting ya dari networking gitu. Cuman dengan lu memperluas networking, lu bisa mengasah skill lu lebih mudah gitu. Siapa tahu nanti lu bisa belajar sama networking lu. Dari networking lu dapat kerjaan, ngasah skill di situ. Lu punya basic aja dah. Kalau bener. Sumpah kalau nggak tahu ya di bidang lain ya. Cuman kalau di bidang gua dan yang gua alamin sampai sekarang, ya lu punya base banyak. Lu bisa belajar ketika lu terjun gitu. Gaji UMR di Jakarta nggak cukup buat hidup layak. Titik. Anjing. Nggak setuju gua. Jatuh, Cok. Sorry, kalau gua ngomongin luar, enggak lah, lu bisa cukup lah di UMR. Tapi kalau buat gua kayaknya gua nggak bisa cukup. Karena dengan lu menghabiskan masa pendidikan lu, dengan lu maksudnya ya lu berpengalaman, apalagi lu udah punya pengalaman yang cukup, terus lu cuman di bayar UMR. Masalahnya kadang di Jakarta aja perusahaan-perusahaan itu masih bayar di bawah UMR. Iya. Lu fresh graduate, harusnya fresh graduate dengan pendidikan segitu menurut gua harusnya udah UMR minimum. UMR tuh minimum. Kalau misalkan di bawah UMR, terus dia harus berapa tahun biar bisa dapat gaji UMR itu? Nah, itu kan ngomongin fresh graduate kalau lulusan SMA. Kalau lulusan SMA, Iya. tetap ada, maksudnya cukup untuk ininya sih. Maksudnya kalau UMR, kalau gue sih lulusan SMA, kayaknya UMR kalau skill dia bagus. Kenapa enggak? Iya. Kalau menurut gua layak itu relatif ya. Karena orang yang hidup di let's say kontrakan atau kos-kosan pun kalau menurut dia itu udah cukup, mungkin itu layak bagi dia. Jadi gua kayaknya gue melihat generalnya aja sih. Bagaimana dia bisa menjalani hidupnya aja sebenarnya. Loyalitas dan all in ke perusahaan itu gak perlu. Wih gila lu. Nggak perlu. Gua nggak setuju. Menurut gua Menurut lu? nggak perlu sih. Nggak perlu loyal. Iya. Kenapa? Karena dulu gua anjing. Nanti jadi kesana. Pasti emang anak ini ya. Dulu kayak gue pernah ngerasa seloyal itu aja sih perusahaan, dan kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu. Karena ada beberapa orang yang bilang, bro kalau lu udah jelek, skill lu udah jelek, lu nggak kepake di perusahaan, lu tinggal gue ganti. Iya tahu gue. Dan menurut gue dari situlah gue mikir, ya udah gue ngapain ini ya. Ya udah gue kerja apa aja lah yang disuruh, dan emang tanggung jawab gue aja. Tapi bukan berarti menurunkan skill gue. Paham gue.
Gitu loh. Kalau menurut gua loyal ke sebuah perusahaan itu perlu, tapi dengan catatan perusahaan itu harus apa ya, ibaratnya kayak kasih reward kita atas keloyalan kita gitu loh. Iya, kalau menurut gua tuh loyal tuh perlu. Nanti gimana hasilnya di belakang itu bisa dipikirin sih. Yang penting lo kayak do the best aja. Toh juga untuk improve skill lo sendiri. Nah, soalnya gue pernah kayak misalkan, nih bahasa kotor ya, maksudnya analoginya lah. Misalkan gue dibayar cuman 1 juta, tapi yang gue kasih ke lu itu kayak gue tuh dibayar sama lu tuh 4 juta. Gue pernah kayak ngasih segitunya. Oke. Maksud gue pernah ngasih nih, ya udah nih, gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini apa segala macam. Tapi sekarang tuh gue mikir, oh ya udah, apa yang dikasih segitu ya gue kasih dengan porsi gue juga. Ibaratkan ya, kalau lu makan nasi padang bayar 25.000, lu nggak akan dikasih semua menu kan? Iya. Nah, mungkin kalau di otak gue ya, tadi kalau lu umpamanya lu dibayar 1 juta dan lu melakukan 4 juta, itu lebih baik daripada lu dibayar 4 juta tapi melakukan 1 juta menurut gue. Nah, kalau misalkan kayak lu dibayar 4 juta tapi lu melakukan kinerja 1 juta. Nah, itu kan berarti emang harusnya kelihatan dong. Iya. Performance kinerja lu harusnya kelihatan kan. Dan itu kan jadi pemikiran bahwa yo berarti emang lu udah gak betah di perusahaan itu Nah, sebenarnya. which is kalau udah gak betah berarti udah gak loyal. Nah, iya. Tapi maksud gua, ya gua bukan berarti bilang lu gak perlu loyal banget, tapi gua lebih gua setujunya tuh gak perlu loyal karena ya lo harus juga peduli sama diri lu sendiri sih. Oke, good. Gitu. Jadi lu loyal ke perusahaan, tapi kalau misalkan lu cuman diperes sampai kering, lu di perusahaan lain gak bisa basah lagi anjing. Oh, keren tuh. Gaji besar lebih penting daripada work-life balance. Ini gue duit mulu ya. Lu terlalu realistis. Terlalu realistis ya. Ya sih, balik lagi sih. Gue cuma mikir realistis aja karena nggak apa-apa nggak balance. Yang penting hidup lu berjalan. Walaupun walaupun lu siang malam kerja, tapi kalau misalkan kalau misalkan mendapatkan penghasilan yang sesuai, itu menurut gue lebih dari balance. Kalau gue balik lagi sih ke sistem kerjanya gitu. Kalau misalkan emang, maksudnya bayaran lu pasti akan dilihat dari skill lu lah. Lu bisa menempatkan value lu tuh di berapa yang cukup untuk diri lu. Jadi kalau misalkan pemikiran gua, ya work life balance lu harus perlu sih. Kayak misalkan, tapi kan balik lagi ya, kayak waktu itu kita bahas work life balance kan, ada orang yang work life balance-nya ya work, ya kerja gitu. Kalau dia nggak kerja, ya dia ngerasa nggak balance. Tapi kalau gue tuh mikirnya udah kayak anjing, gue kayak butuh dah. Gue kayaknya butuh, at least gue ada di rumah aja. Jadi balance itu bukan untuk diri gue tapi untuk bagaimana gue bisa nyenengin orang lain. Iya, kalau gue sih ya, gue butuh mah butuh. Tapi kalau misalkan dibilang penting mana, kayaknya duit deh. Kalau gue at least udah cukup aja sih. Iya cukup, cukup benar. Kalau soal uang, at least cukup lah. Nggak yang terlalu berlebihan banget. Karena buat apa juga sih? Ya makanya yang tadi gue bilang, kalau misalkan perlu mah perlu. Cuman kalau misalkan prioritasin yang mana, I think kayaknya money first dulu sih harusnya ya. Money first dulu sih. Jadi kalau misalkan udah ada money first, nanti work life balance lu akan balance sendiri, yakin gue. Oke, mungkin itu aja. Oke. Terima kasih Mas Bebek. Dari 5 pernyataan ternyata kita cukup banyak berdebat ya. Ya. Banyak perbedaan. Perbedaan. Satu yang setuju. Nah, buat kalian yang nonton, ada yang setuju sama pendapat dia atau pendapat gua, nah boleh itu bisa kolom komentar. Kalau kalian juga suka sama konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Anjay. Thank you.